Ada yang komentari statusku, mari kita react. Cek. Oke, kalimat yang pertama. Karena di sisi Allah dunia gak lebih dari sebelah sayap nyamuk, Bang. Iya sih, masuk akal. Apalagi kalau kita lihat dari sisi universe ya, alam semesta. Dunia ini kalau dibandingkan dengan galaksi Bima Sakti itu seperti butiran debu. Apalagi di alam semesta ini ada bermiliar-miliar galaksi. Jadi kalau dibilang gak lebih dari sebelah sayap nyamuk, kayaknya lebih remeh dari itu deh. Oke, kalimat yang kedua. Bahkan orang kafir Allah beri dunia ini lebih dari orang-orang Islam. Gak juga. Orang Islam yang dunianya banyak, yang hartanya banyak ya banyak sekali. Sama aja kalau lihat dari berkelimangan harta, Islam atau non Islam sama aja. Contohnya di Dubai kan, itu kan mayoritas Islam yang kaya raya. Ya gak di Dubai juga, di Indo juga yang orang Islam yang kaya raya juga banyak. Jadi yang kedua aku gak setuju, yang pertama setuju. Dan yang ketiga ini, dunia surga bagi orang kafir, penjara bagi orang Islam. Nah ini malah gak setuju aku. Iya. Dunia surga bagi orang kafir. Oke. Ya di Al-Quran itu sendiri kan mengajarkan kalau ada doa, ini di dalam Al-Quran ya, untuk meminta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Yang ideal menurut Al-Quran itu dua-duanya, ya dunia ya akhirat. Jadi kalau dunia surga bagi orang kafir, penjara bagi orang Islam, itu menurut Al-Quran gak tepat. Jadi menurut Al-Quran itu dua-duanya meminta kebaikan. Jadi dua-duanya itu harus surga. Jadi ini menurut versi Al-Quran lah ya. Jadi di Al-Quran itu meminta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kan akhirat itu kan efek dari kehidupan dunia. Kalau dunianya baik, ya akhiratnya baik. Kalau di dunia itu bahagia, ya di akhirat ya bahagia. Bahagia berarti kan surga. Jadi yang ketiga ini, kalimat yang ketiga ini sangat-sangat gak setuju aku. Kalau kita ambil dari sudut pandang yang lebih dalam, sebenarnya yang dimaksud penjara bagi orang Islam adalah kita ini kan tercipta, atau semua manusia menurut versi agama Islam kan ya ke agama Islam aja sih, agama yang lain juga mengatakan hal yang serupa ya kan. Kalau di Islam itu kan di Al-Quran sendiri disebutkan bahwa ketika manusia itu masih dalam kandungan beberapa bulan, itu kan ada kalimat dalam Al-Quran, kami tiupkan ruhku, bener kan? Jadi kita itu bagian dari Tuhan, bagian dari Allah. Allah meniupkan ruhnya kepada manusia, gak kepada makhluk yang lain. Jadi hanya kepada manusia. Jadi yang dimaksud penjara bagi orang Islam itu karena dia ruhnya terpenjara di jasad. Jadi ruh itu sangat kangen, sangat kepingin balik ke asalnya, balik ke Tuhannya, karena masih terpenjara di jasad. Jadi roh itu ingin bebas, dan bebasnya roh gak ada jalan lain kecuali kematian. Ya itulah yang dimaksud penjara bagi orang Islam. Kalau dilihat dari sisi spiritual yang lebih mendalam, kalau dilihat dari sudut pandang sufistik lah istilahnya.